Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Supriyadi dengan NIM 2304631 dari kelas 2A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertugas untuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pidato Soekarno, terdapat diskusi dan perdebatan di kalangan anggota BPUPKI mengenai rumusan tersebut. Beberapa anggota mengusulkan perubahan atau penambahan. Tetapi pada akhirnya Pancasila diterima sebagai konsensus. Pada sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945, Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diadopsi dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian penting dari pembentukan identitas bangsa Indonesia yang majemuk dan berkomitmen untuk hidup dalam persatuan. Selanjutnya, sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar ini disusun oleh BPUPKI dan kemudian disetujui oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia, mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar ini telah mengalami beberapa amandemen, terutama pasca reformasi 1998, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.